Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita. Yang terhormat Ibu Ika Sukmawati selaku dosen pengampu mata kuliah Biologi Molekuler dan teman-teman pendidikan Biologi 601 yang kami sayangi dan kami banggakan. Pada pertemuan kali ini, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan tentang kontrol genetik respon imun. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Alfia Herawati dengan NPM 01, kemudian ada Dela Safitri dengan NPM 041, kemudian ada Gina salah satu Nisa dengan NPM 108, dan juga ada Siti Asriyati dengan NPM 109. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas mengenai dasar genetik keragaman antibodi, kemudian penyusunan ulang gen imunoglobulin, dan juga regulasi penyusunan ulang gen imunoglobulin. Ketika substansi asing atau yang biasa disebut dengan antigen, misalnya yaitu selubung protein virus, masuk ke dalam aliran darah pada mamalia, mereka memicu mekanisme pertahanan yaitu respon imun yang menghasilkan kelompok protein yang berukuran sangat kecil atau yang biasa disebut dengan antibodi. Antibodi tersebut berikatan dengan antigen secara spesifik yang kemudian memfasilitasi pelepasan antigen dari sistem sirkulasi. Para ilmuwan menemukan bahwa sintesis antibodi ini dikode oleh sekuen DNA yang disusun selama diferensiasi sel-sel penghasil antibodi dengan penyusunan kembali set baru genom. Adapun komponen sistem imun, terdapat 3 tipe sel darah putih yang berperan dalam respon imun pada vertebrata, yaitu meliputi limfosit B, limfosit T, dan juga makrofag. Snastat dan kawan-kawan pada tahun 2012 mengemukakan dasar genetik keragaman antibodi secara umum dapat dikelompokkan menjadi 3 hipotesis, yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada hipotesis germline. Hipotesis germline menyatakan bahwa terdapat germline yang terpisah untuk setiap antibodi. Yang kedua ada hipotesis somatic mutation. Hipotesis somatic mutation menyatakan bahwa terdapat satu atau beberapa germline spesifik untuk setiap kelas antibodi dan keanekaragamannya disebabkan karena tingginya frekuensi mutasi somatik, yaitu mutasi yang terjadi pada sel-sel somatik penghasil antibodi atau dalam garis sel yang mengarah pada penghasil antibodi. Untuk yang ketiga yaitu ada hipotesis minigen. Pada hipotesis minigen, keanekaragaman disebabkan oleh shuffling atau pengocokan segmen-segmen kecil beberapa gen menjadi sejumlah besar kemungkinan kombinasi. Shuffling akan terjadi melalui proses rekombinasi pada sel somatik atau secara total ini memerlukan mekanisme untuk menyusun kembali segmen DNA. Nah, sekarang dapat diketahui bahwa hipotesis minigen ini menjelaskan tentang keanekaragaman yang telah diketahui. Kemudian mutasi somatik memberikan kontribusi dalam keanekaragaman. Untuk yang selanjutnya ada struktur antibodi. Setiap antibodi adalah tetramer atau tersusun atas 4 polipeptida, yaitu 2 rantai ringan dan 2 rantai berat identik yang tergabung oleh suatu ikatan yang dinamakan dengan ikatan disulfida. Setiap rantai berat maupun rantai ringan mempunyai ujung amino daerah variabel, di mana sekuen asam amino bervariasi di antara antibodi spesifik untuk antigen-antigen yang berbeda, dan suatu ujung karboksil daerah konstan, di mana sekuen asam aminonya sama untuk semua antibodi dari kelas imunoglobulin tertentu. Daerah protein yang dapat membawa fungsi khusus disebut dengan domain. Setiap antibodi memiliki 2 domain, di mana setiap domain dibentuk oleh variabel region dari satu rantai ringan dan juga satu rantai berat. Daerah konstan dari 2 rantai berat berinteraksi membentuk domain ketiga atau yang biasa disebut dengan effector function domain yang dapat merespon interaksi yang sesuai dari antibodi dengan komponen-komponen lain dari sistem imun. Secara umum, terdapat 5 kelas pada antibodi, yaitu imunoglobulin M, imunoglobulin D, imunoglobulin G, imunoglobulin E, dan juga imunoglobulin A. Nah, pengelompokan antibodi tersebut dan fungsinya ditentukan oleh struktur rantai berat daerah konstan, yaitu struktur dan effector function domainnya. Yang selanjutnya ada penyusunan ulang gen imunoglobulin. Ada rantai ringan kappa, dikendalikan oleh 3 segmen gen yang berbeda, yaitu segmen gen FK, segmen gen JK, segmen gen CK, dan segmen gen LK. Yang selanjutnya ada rantai ringan lambda, dirakit dari segmen terpisah selama perkembangan limfosit B. Perbedaan utamanya adalah setiap segmen gen J lambda hadir dengan segmen
C. Lambda. Penyusunan ulang genom yang diperlukan untuk sintesis rantai lambda menggabungkan segmen L lambda dikurangi V lambda ke segmen J lambda dikurangi C lambda. Dan yang selanjutnya ada rantai berat, diatur oleh LH dikurangi FH, JH dan CH yang serupa dengan rantai ringan kappa, tetapi ada satu segmen gen tambahan yang disebut D atau keragaman yang mengkode 2-13 asam amino pada wilayah variasi. Dan yang selanjutnya ada peralihan kelas. Pada sintesis antibodi dimulai dari limfosit B yang berkembang, semua segmen gen CH masih ada, terpisah dari segmen gen LH dikurangi FH di CH yang baru dibentuk. Pada tahap ini, semua antibodi IgG M yang telah disintesis memiliki rantai berat. Jika antigen dideteksi dan terikat ke antibodi, pada permukaan limfosit B yang berkembang sel tersebut dirangsang untuk berdiferensiasi menjadi limfosit B yang matang. Selama diferensiasi ini, beberapa limfosit B akan beralih dari memproduksi antibodi kelas IgG M menjadi memproduksi antibodi dari kelas lain atau beralih kelas. Regulasi penyusunan ulang gen imunoglobin. Ada keanekaragaman antibodi, alternatif untuk persiapan penyambungan pada transkripsi. Tipe lain dari peralihan kelas selama diferensiasi limfosit B terjadi pada tingkat pengolahan RNA atau splicing. Beberapa limfosit matang B menghasilkan IgM dan IgD antibodi. Sebuah kompleksitas dapat diamati lebih lanjut pada sintesis antibodi yang diproduksi berurutan dari membran terikat dan disekresikan bentuk antibodi. Antibodi pertama yang dibentuk saat perkembangan limfosit B adalah molekul IgM yang terikat pada permukaan, menurut Gander DKK 1991. Yang selanjutnya ada urutan sinyal dalam mengatur penyusunan ulang genom. Urutan sinyal yang sama ditemukan pada semua segmen gen V yang berdekatan. Semua segmen gen J mempunyai lokasi yang berdekatan dengan sekuen pengkodean, sehingga urutan sinyal gen J berbeda-beda pada daerah yang berdekatan dengan gen V. Keanekaragaman antibodi, sisi variasi yang menggabung dan mutasi somatik. Sebuah perbandingan dari keragaman sekuen asam amino yang ada dalam molekul antibodi diperkirakan dari sekuen segmen gen yang mengkode antibodi tersebut menunjukkan bahwa terdapat variasi yang lebih di sekuen asam amino pada persambungan V dikurangi C. Pada penelitian berikutnya menunjukkan bahwa banyak keragaman tambahan tersebut dijelaskan oleh variasi dalam sisi yang tepat dan rekombinasi selama peristiwa penggabungan V dikurangi C. Dengan demikian, penggunaan sisi alternatif rekombinasi selama peristiwa penggabungan yang terlibat dalam perakitan gen antibodi matang menyediakan mekanisme tambahan untuk menghasilkan keragaman antibodi. Hipermutasi somatik pada daerah gen antibodi yang mengkode sisi ikatan antigen mungkin berdampak besar bagi organisme. Tanpa mekanisme ini tidak akan dihasilkan keragaman antibodi, virus dan patogen lainnya yang terus berkembang dan menghasilkan varian baru dengan determinan antigen baru. Untuk memberikan pertahanan yang memadai terhadap perubahan komposisi antigenik, virus dan komponen lain dari lingkungan, sistem kekebalan tubuh harus mampu menanggapi perubahan ini dengan cepat. Yang selanjutnya ada regulasi transkripsi atau sebuah jaringan peningkat khusus. Tiap segmen gen LH-FH mengandung promotor yang menuju hulu. Namun sebelum peristiwa penataan ulang genom yang mengarah ke sintesis rantai berat, peningkatan biasanya terletak 100.000 pasang nukleotida terdekat dari promoter LH dikurangi FH. Peningkat ini tidak dapat mengaktifkan transkripsi dan promotor yang letaknya jauh. Peningkat ini sekarang dapat mengaktifkan transkripsi dan promotor terletak di hulu pada segmen gen LH dikurangi FH. Peningkat yang terlibat dalam aktivasi sintesis rantai berat adalah jaringan peningkat tertentu. Sebuah elemen penambah serupa telah ditemukan di intron antara rantai ringan segmen gen CK dan sekuen pengkode CK. Dan yang selanjutnya ada seleksi klonal. Teori seleksi klonal menyatakan bahwa semua antibodi yang diproduksi oleh limfosit B memiliki spesifikasi pengikatan antigen yang sama. Tapi sel yang berbeda di kelompok limfosit B akan mengalami penyusunan ulang genom yang berbeda juga akan menyebabkan produksi antibodi dengan spesifitas berbeda pula.
Kelompok limfosit B pada manusia dan tikus akan memproduksi berbagai macam antibodi. Teori seleksi klonal menyatakan bahwa pengikatan antigen asing tertentu pada antibodi di permukaan limfosit B merangsang sel untuk membelah dan menghasilkan limfosit B tertentu dalam jumlah besar. Baik, selanjutnya ada pengecualian alel. Jadi setiap limfosit B ini hanya membuat satu jenis antibodi saja. Dan ini kenapa? Karena sel mamalia ini merupakan sel yang diploid ya, sehingga hanya membawa 2 sel informasi genetik yang mengkode untuk setiap rantai antibodi. Jadi hanya ada satu genom yang produktif dalam penataan ulang pengkodean rantai ringan dan satu genom dalam penataan ulang pengkodean rantai berat pada setiap limfosit B-nya. Nah, fenomena ini biasa disebut dengan pengecualian alel. Kenapa? Karena salah satu alel itu dikecualikan dari yang dinyatakan. Lalu di bawah itu ada gambar dari variabilitas reseptor sel T. Reseptor sel T ini tersusun atas 2 rantai polipeptida alfa dan juga beta, di mana yang masing-masing ini dikode oleh segmen gen LV, D, J, dan C. Hal ini sama seperti rantai pada antibodi. Polipeptida A dan alfa dan beta itu mengandung daerah variasi yang membentuk sisi pengikat antigen dan juga daerah konstan yang menguatkan reseptor pada permukaan sel. Nah, gen reseptor sel T ini dirakit oleh penyusunan ulang genom yang terjadi selama proses diferensiasi limfosit T. Struktur dari sekelompok gen reseptor sel T ini mirip antara manusia dan juga tikus. Reseptor sel T memiliki jumlah keanekaragaman yang cukup banyak. Keanekaragaman ini dihasilkan oleh penyusunan ulang genom yang terjadi selama proses diferensiasi limfosit T. Nah, berikutnya ada major histokompatibilitas kompleks atau bisa disebut dengan MHC. Nah, banyak komponen lain pada respon imun seperti antigen transplasi yang mungkin menolak jaringan asing pada saat operasi transplasi berlangsung. Antigen ini dikontrol oleh kompleks multigen yang disebut dengan kompleks histokompatibilitas mayor. Pada manusia, kompleks ini dikode oleh locus HLA atau Human Leukocyte Antigen Complex yang terletak pada kromosom 6. Nah, locus kompleks histokompatibilitas mayor ini biasanya berukuran lebih dari 2 kali 10⁻⁶ pasang nukleotida. Gen-gen dari MHC ini mengkodekan 3 kelas protein yang berbeda. 3 kelas gen MHC yang mengkodekan 3 protein berbeda ini antara lain ada gen-gen MHC kelas 1, ada gen-gen MHC kelas 2, dan juga gen MHC kelas 3. Nah, gen-gen MHC kelas 1 itu mengkodekan antigen transplasi yang berupa glikoprotein yang tertanam sebagai bagian dari protein integral pada membran dan juga menjadi suatu penentu antigenik yang dipaparkan ke arah luar sel. Antigen ini terdapat pada sel dan memungkinkan adanya pengenalan oleh sel dalam semua sel yang dapat membedakan sel tubuh sendiri dan juga yang bukan. Yang kedua ada gen-gen MHC kelas 2. Nah, gen ini mengkode polipeptida yang terletak pada permukaan limfosit dan makrofag. Protein ini memungkinkan sel T helper melakukan pengenalan sel dan juga memfasilitasi komunikasi antara sel-sel dalam sistem imun. Lalu yang ketiga ada gen-gen MHC kelas 3. Nah, gen ini mengkodekan protein komplement yang berinteraksi dengan kompleks antigen antibodi dalam induksi lysis sel. Selanjutnya yaitu kesimpulan. Nah, berdasarkan penjelasan teman-teman tadi dapat disimpulkan bahwa dasar genetika keanekaragaman antibodi secara umum itu dikelompokkan menjadi 3. Yang pertama yaitu ada hipotesis germline, yang kedua hipotesis somatic mutation, dan yang terakhir dari hipotesis munition. Penyusunan ulang gen immunoglobulin ini dapat dilakukan dengan pengkode rantai ringan kappa, pengkode rantai ringan lambda, dan pengkode rantai berat. Nah, hasil dari penelitian itu menunjukkan bahwa proses rekombinasi yang digunakan untuk menyusun ulang gen pengkode immunoglobulin atau antibodi itu dilakukan dengan proses yang terkendali. Dengan sistem regulasi tertentu, suatu segmen gen C hanya akan digabungkan dengan segmen gen C tertentu dan tidak dengan segmen gen C yang lain.
lain atau langsung dengan segmen C. Peneliti juga mengamati bahwa ada banyak gen pengkode imunoglobulin itu ada suatu urutan nukleotida yang pasif, di mana digunakan untuk menyusun sinyal atau biasa disebut dengan sequence sinyal rekombinasi atau recombination signal sequence. Berikut sumber yang kami gunakan. Baik, terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.